Halo, kembali lagi bersama saya Timothy. Kali ini kita akan belajar tentang mati rasa. Mati rasa, rasanya perasaan ya. Itu seperti apa rasanya? Dan apa yang menyebabkan cirinya dan terjadi karena apa? Yuk kita bahas saat ini juga. Oke, biasanya itu cirinya merasa hidup tanpa tujuan. Jadi hidupnya saya kok seperti nggak punya tujuan ya, seperti layang lepas, hidup seperti ini aja. Beda dengan orang yang memiliki tujuan hidup. Gairah hidupnya tuh ada, muncul. Bisa Anda bayangkan nggak? Misalnya Anda diajak jalan sama orang, kita mau kemana? Nggak tahu nih. Muter-muter aja, nggak ada arah hidupnya. Rasanya gimana? Akan berbeda rasanya jika kita mau kemana? Yuk kita mau ke puncak, kita mau pergi ke mall, kita mau pergi makan bakmi misalnya. Itu gairah itu ada. Bedakan dengan yuk jalan, sekedar jalan, mungkin keluar masuk tol aja lalu pulang. Ya tujuannya ada, balik lagi ke rumah. Tapi pada saat di perjalanan nggak ngapa-ngapain, itu rasanya tidak enak. Nah, hidup yang tidak memiliki tujuan itu seperti itu. Oke ya. Berikutnya monoton, hidupnya ya seperti itu aja. Pagi bangun kerja, siapin sarapan, makan siang, pulang, nonton drakor bentar, tidur, besok seperti itu lagi. Paham ya? Berikutnya lagi, terus mempertanyakan arti hidup. Ini hidup ini gimana ya? Aku ini mau kemana arahnya? Hidupku, aku lahir di dunia ini tujuannya untuk apa? Aku ini fungsi hidupku ini apa? Nah, orang yang mempertanyakan ini kemungkinan dia sedang mengalami mati rasa. Jadi 3 ciri ini misalnya terjadi di teman dekat Anda, saudara, atau orang yang Anda kasihi, kemungkinan dia sedang mengalami hal ini. Berikutnya, biasanya ini terjadi karena terlalu menekan emosi yang muncul, emosi-emosi yang muncul. Emosi di sini yang saya maksud adalah emosi negatif ya. Jadi emosi yang dia sedang ingin tahan, tidak boleh keluar, macam-macam alasannya emosi ini ditahan, ditekan. Itu karena nggak enak, nanti pada saat saya meluapkan emosinya, ingatan saya terhadap hal tersebut akan mengganggu kehidupan saya. Atau nggak sopan deh, atau berdosa. Seperti itu. Jadi ada dogma-dogma tertentu yang menahan, atau ada aturan-aturan tertentu yang menahan sehingga emosi itu nggak muncul. Maksudnya gimana? Contoh, Anda jengkel sama neneknya Anda. Nah, sedangkan aturan dari orang tua itu harus dihormati, nggak boleh kurang ajar, salah dimaafkan, ketat sekali aturan tersebut. Sehingga pada saat nenek berbuat salah kepada Anda hanya menyimpan, menekannya saja, dan itu terjadi berulang-ulang. Paham ya? Jadi tubuh akan memberikan kode, ya udah, emosi ini ditahan sekaligus emosi-emosi yang lain, sehingga terjadi yang namanya mati rasa, mati emosinya, dipendam terus seperti itu. Oke? Nah, berikutnya ada trauma dan sedang ingin disembunyikan. Mungkin ada trauma di kepala Anda ingat traumanya seperti apa, ingatan itu muncul, tapi Anda ingin menekannya. Pingin cerita sih sama orang lain, tapi belum ketemu dengan orang yang tepat diajak bicara. Nah, segera temukan orang yang tepat yang bisa dipercaya untuk menceritakan trauma Anda. Ada baiknya Anda menemui seorang profesional ya, karena misalnya Anda bertemu dengan orang yang tidak profesional, mungkin dia bisa menambahkan atau memberikan inputan yang kurang tepat, sehingga tadinya Anda ingin lepas dari mati rasa, ataupun Anda ingin lepas dari jebakan mati rasa tersebut, yang terjadi adalah malah mati rasa. Berikutnya, depresi dan menutup diri. Biasanya depresi ringan dulu, kemudian menutup diri dari lingkungan, dan yang dia dengarkan hanyalah isi kepalanya dia sendiri yang sedang tidak dalam kondisi baik. Jadi dia mendengar dirinya sendiri yang mungkin menyalahkan, menekan emosinya, dan itu bisa mengakibatkan mati rasa. Oke?
Ini adalah ciri-ciri penyebabnya, dan ciri-cirinya saya sudah jelaskan sebelumnya. Jika Anda ingin belajar Emotional Code for Healing bersama saya akan buka kelasnya. Kita akan belajar bagaimana merilis emosi-emosi yang negatif. Ini akan membantu memulihkan trauma, stres, frustasi. Dan jika Anda ingin infonya lebih dalam, Anda bisa menghubungi admin dan meminta informasinya. Terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya.